Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat walafiat hingga diberikan umur yang panjang hingga sampai saat ini. Saya Kevin Nurlan Surakarta dan Irfan Maulana dari kelompok 11 ingin menjelaskan sedikit tentang membina masyarakat berbasis keluarga sakinah. Untuk informasi lebih lanjutnya silahkan tonton dan simak video ini sampai habis ya. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian keluarga sakinah menurut kaidah bahasa Indonesia. Sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi, keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Juga jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Sedangkan menurut pandangan barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga, dan waktu ditumpukan kepada usaha untuk merealisasikan capaian kemewahan, kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok. Pada dasarnya, manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur kepentingan individu dengan yang lainnya untuk menciptakan kemaslahatan. Menurut Abdul Wahab Khalaqfi, muamalah mencakup bahasan tentang ahwal al-syakhsiyah, hukum keluarga, al-madaniyah, hukum sipil, ahkam al-jinayah, hukum pidana, ahkam al-murafat, hukum acara, ahkam al-dusturiyah, hukum ketatanegaraan, ahkam al-dulawiyah, hukum internasional, dan ahkam al-istiqodiyah wa al-amilah, hukum ekonomi dan pemburuan. Asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak pada ketakwaan kepada Allah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Firman Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepadanya. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Selanjutnya, pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibolehkan untuk bergaul. Surat An-Nisa ayat 25. Atau akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Perkawinan dalam Islam dibangun dengan prinsip sebagai berikut, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, monogami, kedewasaan calon suami dan istri, mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Perbuatan yang dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat. Pra pernikahan dalam Islam, tindakan yang perlu dilakukan sebelum pernikahan yaitu ta'aruf atau perkenalan, ikhtiar atau intifak, memilih atau selektif, mendapat ridho dari orang tua, khitbah peminangan, kemudian mendaftar ke KUA dan menikah secara resmi. Ta'aruf. Islam mengajarkan manusia untuk saling mengenal, mengerti, dan berlapang dada sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Ikhtiar atau intifak. Islam mengajarkan kepada orang yang mau berkeluarga untuk memilih calon pasangannya dengan pertimbangan yang matang dan menjadikan agama sebagai bahan pertimbangan utama, seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, seorang perempuan dikawini karena 4 perkara: kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan memperoleh keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ridho orang tua. Ridho Allah didapat melalui ridho orang tua. Ridho kedua orang tua dari masing-masing pasangan sangat diperlukan, karena pernikahan bukan sekedar ikatan dua orang, tapi juga tiga keluarga yang saling bersepakat. Khitbah. Khitbah adalah muqaddimat al-zawaj, langkah permulaan untuk menuju perkawinan, agar saling mengenali dan memahami satu sama lain antara calon pasangan dan keluarga. Kemudian ada meminang. Diperbolehkan dengan syarat perempuan yang dipinang tidak bersuami, perempuan yang dipinang tidak dalam masa iddah atau talak raj'i, perempuan yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran. Ketika kedua belah pihak telah cocok dan merasa mampu, maka segeralah kedua calon mempelai untuk mendaftar diri ke kantor urusan agama setempat 10 hari sebelum pernikahan dilakukan. Pelaksanaan pernikahan yaitu adanya calon suami dan istri yang sekufu, terdapat wali, 2 saksi, ijab dan qabul, dan mas kawin atau mahar. Hukum nikah jaiz yaitu bagi orang yang tidak terdesak atau terhalang. Sunnah yaitu bagi orang yang berkehendak serta cukup belanja dan takut akan zina. Makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Haram yaitu orang yang berniat untuk menyakiti perempuan yang dikawininya, baik lahir maupun batin. Wajib yaitu bagi orang yang cukup nafkah lahir dan batin, takut tergoda zina, dan dapat diatasi hanya dengan menikah. Putusnya perkawinan. Kematian bila salah seorang suami atau istri meninggal. Talak atau perceraian yaitu tidak sejalan antara suami dan istri. Hulu yaitu proses talak yang dijatuhkan suami sebagai akibat dari istri menembusnya dengan suatu harga tertentu, bukan atas permintaan maaf. Ila adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Dihar adalah salah satu cara menceraikan istri dengan berkata kasar dan otoriter. Fasak yaitu perceraian suami istri yang diminta oleh istri dan keputusan hakim. Shikok yaitu perceraian yang terjadi akibat pertengkaran suami istri dan tidak dapat didamaikan. Li'an yaitu sumpah suami atas tuduhan istri yang berzina dengan menghadapkan cukup saksi atas tuduhannya. Rehabilitasi pernikahan atau rujuk. Rujuk adalah kembalinya sang suami kepada istri setelah talak raj'i atau pencabutan ikrar pada suami. Hukum rujuk yaitu wajib bagi suami yang mentalak salah satu istrinya sebelum suaminya menyempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalak. Haram bagi suami yang rujuknya menyakiti istri. Makruh kalau terusnya cerai lebih baik bagi keduanya. Jaiz hukum rujuk yang asli. Sunnah bagi suami yang rujuknya untuk memperbaiki hubungan, rujuknya bermanfaat bagi keduanya. Selanjutnya, keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri, ibu, bapak, anak pinak, cucu, cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri. Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara barat. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah yaitu pada dasarnya keluarga sakinah sukar-sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya: A. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. B. Rumah tangga berasaskan kasih sayang, mawaddah, warahmah. C. Mengetahui peraturan berumah tangga. D. Menghormati ibu dan bapak. E. Menjaga hubungan kerabat dan ipar. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membincangkan semua hal,
sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi, di samping menjadi tempat menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Al-Quran merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah dan mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada 5, yaitu memiliki kecenderungan pada agama, menghormati yang tua dan sebaliknya, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi. Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah. Yang pertama, memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, bahagia agar terciptanya keluarga yang sakinah. Maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Di antara kriteria tersebut misalnya beragam Islam dan soleh maupun solehah. Kemudian dalam keluarga harus ada mawadah dan rohmah. Mawadah adalah jenis cinta membara yang menggebu-gebu dan menggemes, sedangkan rohmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tentram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim yang punya ciri khusus, yakni bersih lahir batin, tentram, damai dan penuh hiasan ibadah. Kemudian saling mengerti antara suami istri. Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing, karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya, dan begitu pula dengan istrinya. Selanjutnya, saling mempercayai dalam rumah tangga. Seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya. Ketika ia sedang berada di luar rumah, jika di antara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi, jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah. Kemudian saling menerima. Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih. Tidak perlu ada penolakan. Dengan keredoan dan saling pengertian, jika warna merah campur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya. Terus, suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing. Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tapi di samping itu, ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka. Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun penting, tapi itu bukan salah satu yang terpenting. Suami istri harus saling menghindari pertikaian. Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga. Bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan, maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian, karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang memakainya menutup aurat, melindungi dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam 3 hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter. Begitu juga sebaliknya. Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong pada perbuatan yang haram. Semakna dengan makanan juga rumah, mobil, pakaian, dan lain-lainnya. Lalu, suami istri harus menjaga akidah yang benar. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun,
magik, dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal. Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sulit. Akan tetapi, jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syariat Islam yang disebutkan dengan rumahku adalah surgaku akan terwujud. Kemudian kita pindah ke ahli waris. Waris adalah pindahnya berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Seperti hadis Nabi, berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki lebih utama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pengurutan hal-hal yang harus dibayar diatur secara urut sebagai berikut. Didahulukan membiayai pengurusan jenazah daripada utang. Didahulukan hutang-hutang daripada pelaksanaan wasiat. Didahulukan membayar wasiat daripada mempusakakan harta peninggalan kepada ahli waris. Kemudian terdapat orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, yaitu 4 orang pihak laki-laki, yaitu suami, ayah, kakek sahih terus ke atas dari pihak bapak dan saudara seibu. Kemudian 8 orang pihak perempuan, istri, anak perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, ibu, nenek sahih terus ke atas dari pihak ibu. Jadi kesimpulannya adalah keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar pembangun sebuah keluarga. Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. Keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.